Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alfa baina qulubil mu'minin fa asbaha bi ni'matihi ikhwana والذين جمعهم بالتوحيد والإيمان واليقين اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا وعد الله حق ولا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو مبين فاتخذه عدوا صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر في بيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang kita muliakan, doa kita bersama kepada guru kita, Allahumma ghfir lahu amin ya rabbal alamin. Kata-kata ta'zim wa takrim kita kepada guru kita yang bersama Abaya beserta keluarganya. Yang kita muliakan kepada seluruh dewan guru, yang kita muliakan kepada seluruh santriwan maupun santriwatinya yang masih bernaung di bawah panji pendidikan Dayah Nurul Islam Babah Buluh. Kita muliakan juga segenap penghormatan kepada guru kita Dewan Juri yang akan menilai kita dengan nilai yang seadil-adilnya. Untuk menghematkan waktu, saya akan menyampaikan sebuah syarahan singkat. Moga-moga apa yang saya sampaikan menjadi mu'idhah bagi saya yang menyampaikan, dan apa yang saya sampaikan moga-moga menjadi pertimbangan bagi kita semua. Sebuah syarahan singkat yang berjudul Syaitan Musuh yang Nyata. Syaitan Musuh yang Nyata. Ma'asyiral muslimin wal jamaratul mu'minin, hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pandangan Islam, syaitan merupakan satu daripada makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang bermula ketetapannya adalah neraka. Kemudian syaitan diutuskan untuk menggoda manusia agar mengerjakan kemaksiatan dan kejahatan. Menurut pakar keislaman mengatakan yang bahwa syaitan merupakan potensi negatif yang bersumber daripada manusia. Kemudian kehidupan kita di atas permukaan bumi ini, hadirin sekalian, tak lain tak bukan hanyalah untuk menanam segala amalan kita yang menjadi investasi kita kelak di yaumil qiyamah. Maka Rasulullah mengatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia merupakan tempat bercocok tanam untuk akhirat. Kita cari keridhaan Allah di dunia ini, kita cari ridhanya Allah di dunia ini sebagai modal kita saat kembali kepadanya, ibadallah. Namun yang menjadi problema kita hari ini, yang menjadi permasalahan kita hari ini, di saat kita mencari keridhaan Allah, di saat kita mencari kehidupan yang layak kelak di yaumil qiyamah dengan amalan yang kita kerjakan di dunia ini, ada penghalang kepada Allah. Ada penghalang yang menggodakan kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang dia tidak nampak di mata, yang dia tidak dapat diperang dengan senjata, yang dia tidak dapat diperang dengan senjata yang tajam, namun dia ada, ibadallah sekalian. Namun dia ada di samping kita, menggoda kita, menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Dialah syaitanir rajim. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita renungkan satu ayat Allah yang tertera dalam Al-Quran surat Al-Fatir ayat ke-5 dan ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas
inna wa'dallahi haqqun wa la taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil gharur. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwan. Allah Ta'ala mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna wa'dallahi haqqun, bahwa sungguh janji Allah itu benar adanya. Di saat ayo tak kerjakan amalan kebaikan, Allah balas syurganya betul dengan mudah. Saat ayo tak jadikan dunia sebagai tempat bercocok tanam, Allah balas kelak dia milik kiamahnya betul dengan mudah. Wala taghurannakumul hayatud dunia, dan jangan dipulalau akan engkau oleh yang oleh kehidupan dunia dengan mudah. Jangan jadikan dunia yang fana yang sebagai tujuan utama, tidak, ibadallah. Jangan jadikan jabatan dan pangkat hanya itu sebagai modal utama, tidak. Tapi jadikan akhiratlah sebagai modal utama katanya. Wala yaghurrannakum billahil gharur, dan jangan diperdaya akan engkau dengan Allah oleh yang percaya oleh gharur. Siapa gharur? Dialah syaitan, si tukang penipu, ibadallah. Dialah syaitan, si tukang penipu yang selalu diperdayakan katanya untuk tayo jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun kun Allah Taala la yaghurrannakum billah, baik tayo ipulalau oleh syaitan tersebut dengan tentang Allah Subhanahu wa taala. Innahu, bahwa sungguhnya syaitan, inna syaitana, bahwa sungguhnya syaitan lakum bagi kamu, aduun, itu musuh. Di saat syaitannya musuh bagi kita, maka nikunda Allah Taala fattakhidhu aduan, maka perlakukan olehmu hu akannya syaitan akan sebagai musuh. Saat tak ikut syaitannya musuh, maka tak jadikan syaitannya sebagai musuh getanya untuk mutuah. Baik jadikan syaitannya sebagai sahabat getanya. Bahkan lagian innama yad'u, hanya saja disuruh oleh mereka itu syaitan. Hizbahu, akan kaum-kaumnya syaitan. Liyakunu, supaya bawa nalah mereka itu syaitan. Supaya bawa nalah mereka itu yang kinang seru min ashabis sa'ir, sebagian daripada golongan ahli neraka. Dino takalan dengan mutuah. Kehidupan tanyo dalam dunia, apakah tanyo selaras dengan golongan syaitan ataukah tanyo tidak selaras dengan golongan syaitan? Tanyo tak ikut selaras dengan golongan syaitan, maka tanyo termasuk min ashabis sa'ir, sebagian daripada orang-orang ahli neraka. Maka oleh sebabnya itu, jangan pernah kehidupan tanyo dunianya terhalang wak gara-gara syaitan. Jangan pernah keridhaan Allah tanyo terhalang wak gara-gara syaitan dan gerombolan-gerombolannya. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Saat tak ikut syaitannya musuh ketanyo, maka legitanyo orang manusia yang harap ridha Allah membutuhkan amunisi, membutuhkan kekuatan, membutuhkan senjata untuk melawan musuh-musuh ketanyo. Maka pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ada 4 item yang menjadi pondasi dasar bagi kita agar kita jauh daripada tipu daya syaitan. Maka 4 item ini yang saya sampaikan merupakan senjata paling ampuh bagi kita untuk melawan musuh kita, yakni syaitanir rajim. Item yang pertama, menjaga keikhlasan dari setiap amalan yang kita kerjakan. Pondasi yang pertama agar kita jauh daripada godaan syaitan, menjaga keikhlasan dari setiap amalan yang kita kerjakan. Karena setiap amalan yang dikerjakan oleh hamba Allah, syaitan pasti akan menyimpang hamba Allah tersebut. Syaitan akan menyimpang perbuatan tersebut agar manusia tidak ikhlas dalam mengerjakannya. Pasti syaitan akan berusaha keras, ibadah Allah. Syaitan akan berusaha keras agar perbuatan dan amalan yang kita kerjakan tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perbuatan yang kita kerjakan akan bernilai syirik dan dosa. Namun Allah Subhanahu wa taala telah menjamin siapa saja yang menjaga keikhlasan dalam setiap amalan dan perbuatannya, maka tidak ada golongan manapun yang dapat menggoda manusia tersebut. Sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 42. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Inna ibadi, bahwa sungguh hambaku. Hambaku siapa? Imam Asyuti menafsirkan hambaku yang ikhlas. Hambaku yang ikhlas, kata Allah, laisa laka alaihim sultanun. Tidak sabit bagi engkau wahai syaitan alaihim, di hati mereka itu hamba yang ikhlas, sultanun, oleh kekuasaan. Menyota-nyota tanamkan keikhlasan dalam setiap amalan kita, maka syaitanir rajim dan gerombolan-gerombolannya laisa laka alaihim sultanun. Hai goda katanya untuk mutuah. Maka tanamkan keikhlasan dari setiap yang kita kerjakan. Setiap amalan yang kita kerjakan, perbuatan yang kita kerjakan,
tanamkan keikhlasan. Illa man ittaba'aka minal ghawin. Ila man ittaba'aka minal ghawin, kecuali orang-orang yang ikut sajan syaitan, yang kenya tagay yang igoda. So orang yang ikut sajan syaitan minal ghawin, daripada orang-orang yang sesat, orang-orang yang menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala. Itu item yang pertama yang menjadi pondasi dan yang untuk talawan syaitanir rajim. Yang kedua, pondasi yang kedua agar tayo jauh daripada tipu daya syaitan, yaitu menjaga kestabilan keimanan kita. Pondasi yang kedua agar tayo jauh daripada tipu daya syaitan, yaitu menjaga kestabilan keimanan kita. Syaitan dan gerombolan-gerombolannya akan berusaha keras untuk menggoyangkan iman kita, untuk melenyapkan iman kita agar tayo tamang dalam neraka dengkumudua. Maka oleh sebabnya tanamkan keimanan dalam dada kita sekuat-kuat mungkin. Tak pegang keimanan kita dalam dada sekuat-kuat mungkin dengan cara ibadah kepada Allah. Dengan cara tak pegang dengan cara ilmu pengetahuan. Maka dengan imannya syaitan yang akan lari hanali arah dengkumudua. Maka tanamkan keimanan yang kuat dalam dada kita agar tayo jauh daripada godaan-godaan syaitan. Tetapi tengah teruk aliran-aliran yang menyesatkan, baiknya Yahudi maupun Nasrani dengkumudua, igoda kita dengan jabatan, igoda kita dengan pangkat yang rela tapi belum agama. Buat gara iman kita kurang, gaduh tak ikut langkah-langkah syaitan dengkumudua. Akan Allah mengatakan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis silmi kaffah, tamang olehmu dalam Islam kaffatan. Hal keadaannya Islam itu yang kafah, yang sempurna, bijami'i syara'i, dengan sekalian syariatnya. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan wala tattabi'u bi khutuwatis syaitan, dan jangan engkau ikut langkah-langkah syaitan. Imam Asyuti menafsirkan khutwah di sana yang berarti tazyin, godaan syaitan bitafriki dengan bermacam-macam nukumutwah. Tetapi dengan tu aliran yang menyesatkan, iman tanyo goyang, buat berata ikut langkah-langkah syaitan nukumutwah. Maka pegang keimanan kita baik sampai dengan dalam golongan-golongan yang menyesatkan. Kemudian yang ketiga daripada item untuk menjadi pondasi dan talawan musuh-musuh Allah, yaitu syaitan, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala perbuatan yang kita kerjakan. Berlindung kepada Allah atas segala perbuatan yang kita kerjakan. Wallahu basirum bima ta'malun. Allah Ta'ala ada nekalan putra yang kita kerjakan. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah Ta'ala teliti ada pun yang kita kerjakan. Maka setiap amalan yang kita kerjakan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah jauh pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat yang menjadi pondasi dasar bagi kita, bahkan menjadi senjata bagi kita untuk talawan syaitanir rajim, agar tayo jauh daripada godaan-godaan syaitan. Maka poin yang keempat dan kemudian memperbanyak membaca Al-Quran dan zikrullah. Memperbanyak membaca Al-Quran dan zikrullah. Membaca Al-Quran merupakan benteng yang paling ampuh bagi kita untuk jauh daripada godaan syaitan, untuk membuat syaitan itu lari dari tempat kita. Bahkan Rasulullah mengatakan dalam satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bersumber daripada Imam Abdurrahman bin Syar radhiyallahu anhu. Siapa dia? Dialah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata Rasulullah? La taj'alu buyutakum maqabira. Beda pejut rumah-rumah gata akan kuburan dengkumudua. Beda pegak rumah-rumah gata seput lagi kuburan. Hana so petrang rumah gata. Inna syaitana yanfiru fi baitil ladhi, bahwa syaitannya iblung mak rumah-rumah alladhi, rumah alladhi yang dibantu qra'u fihi, yang dibacakan orang fi padanya alladhi suratul Baqarah, akan surah Al-Baqarah. Maka rumah-rumah yang tem baca Al-Quran serasa apa mentang itu surah Al-Baqarah di penghadap Rasulullah, maka syaitannya akan diplung dari rumah tanyo baru sabuh surat baca. Apalagi tak jadikan rumah tanyo sebagai rumah Al-Quran, rumah khatam Al-Quran, maka syaitan akan hidup buat tempat kita yang ada kemutuah. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka empat statement yang saya sampaikan ini merupakan senjata bagi kita untuk jauh daripada tipu daya syaitan dan menjadi amunisi bagi kita untuk melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Dialah syaitanir rajim. Ma'asyiral muslimin sidang tulbah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sewaktu ketika Allah perintahkan kepada para malaikat, wa idza qulna lil malaikati isjudu,
Pada ketika Allah kehendak para malaikat, wahai para malaikat, usjudu, sujud oleh muli Adama bagi Nabi Adam. Fasajadu, maka gesujud oleh Nabi, maka gesujud oleh para malaikat, kecuali iblis. Iblis merupakan makhluk Allah yang malim, namun dia membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi perbincangan kita pada kesempatan kali ini adalah yang bahwa iblis tersebut memiliki furuk-furukiyah. Furuk-furukiyah tersebutlah yang menggoda manusia tiap saat, tiap waktu untuk menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Dinukilkan dalam satu statement kitab Marakil Amudiyah, satu monumentum kitab karangan Syekh An-Nawawi Ibnu Umar Al-Bantani yang mensyarahkan kitab Bidayatul Hidayah, kitab Imam Al-Ghazali. Wa dzakara ba'dhum, disebut oleh sebagian ulama, annal iblisa tis'atu anil waladi, bahwa sungguh syaitannya, bahwa sungguh iblisnya nasi kurung boh daripada anik dengan tua. Likulli minhum ismun wa fi'lun, sebagian daripada mereka itu nama dan nabud. Yang mana anak iblisnya ke yang selalu igoda katanya tiap saat, tiap waktu untuk tanya jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Rupa-rupa di idonya nasi yang lagi iblis dengan tua, yaitu syaitanir rajim. Faminhum khinzibun, sebagian daripada mereka itu khinzib. Siapa itu khinzib? Dialah syaitan, wa huwa muwaswisu fi shalah. Syaitan yang selalu puehwu katanya dalam semayang. Syaitan yang selalu fokus tanya dalam semayang. Yang ipegat tanya hana kucung dalam semayang. Dialah khinzib, adik daripada iblis yang merupakan syaitanir rajim tunggu tua. Kemudian yang kedua, anak iblis yang bernama syaitan walhan. Siapa itu walhan? Wa huwa muwaswisu fi taharah. Dialah syaitan yang menggoda manusia, yang mewehwuhkan manusia sewaktu manusia dalam keadaan bersuci dan kumtuah. Kemudian yang kelima, anak iblis yang menjadi musuh katanya yang bernama Zalambur. Siapa itu Zalambur? Fi kulli suqin yazinu lil ba'id lagwa. Dialah syaitan-syaitan yang berada di tiap-tiap pasar, yang menghias bagi urur yang pulau akan dihias lagwa, akan haba yang sia-sia. Wa halfal kadhib, dan sumpah-sumpah palsu. Wal madhas sil'ah, dan memuji barangnya sendiri. Wa takfiful kail wal mizan, dan mengurangi timbangan dan sukaran tunggu tua. Nyo kenyan but syaitan dalam bur. Tipuro ti masa igoda urungkan. Saka yang lahak publo 20 ribu, kapegah juta publo 22 ribu mende. Botomat yang kabro, kapegah lagi botomatnya manteng god. Igoda yang untuk jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kegiatan anak iblis, yaitu syaitan Zalambur. Kemudian syaitan anak iblis yang bernama Wasnan. Siapa itu Wasnan? Wasnan merupakan syaitanun naumi, syaitan tingun. Yatiqur ra'sa, yang dipubrak ia akan uleh hamba Allah. Wal ajfan, dan kelopak mata. Agar manusianya ibadah untuk semayang. Wa yufidu, dan ipu jaga manusianya ilal qabih, bak perbuatan yang buruk untuk mutuah. Yang kenyan musuh-musuh katanya, yang menjadi musuh bebuyutan katanya, yang mungkin hanya sampaikan satu persatu berhubung waktu yang begitu singkat. Maka si kurung bawah anak iblisnya merupakan musuh katanya, yang cara lawan dengan dengan putbah item yang kalau sampaikan bunuh dengan mutuah. Dengan putbah konsep yang kalau sampaikan bunuh, ia merupakan senjata bagi kita untuk lawan syaitan yang kalau sebutkan saja dengan mutuah. Maka jangan jadikan udik tanya jadi kepenghalang untuk tamita investasi kelak di yaumil kiamah. Maka dari sekian banyak penyampaian lu, kita cok beberapa intisari dan kesimpulan yang bahwa jadikan dunia ini sebagai madra'atul akhirah, tempat kitanya untuk bercocok tanam untuk akhirat dan kemudian. Maka jangan sampai kehidupan tanyonyo tertipu dengan tipu daya syaitan, sehingga lagi tanyonyo terhalang untuk tak cari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka tanamkan putbah item yang kalau sampaikan bunuh, menjaga keikhlasan dari setiap perbuatan. Kemudian memperbanyak membaca Al-Quran dan zikir, menjaga stabilitas iman, kemudian berlindung kepada Allah. Maka putbahnya ke agar jauh daripada tipu daya syaitan dan kumutuah. Maka sehingga akan lewat tengah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bunyo tanya idunya gaduh tak ikut langkah syaitan. La tazulu qadama 'abdin hatta yusalu al-umuri fi ma afnahu. Akan lepas jejak akhirnya sehingga di yaumil qiyamah segala mempersoalkan tanya dari hal umum khodaba umumnya tu kumutuah. Wa amalihi fi maktasabahu wa anfaqahu,
dan dari hal harta ho damai hartanya dan padaco hartanya singgah dipersoalkan madu menukum doa, maka menyota jadikan dunianya sebagai tanya golongan daripada golongan syaitan, maka singgah akan dewa dan hukum doa. Maka dari penyampaian lum ada katanya yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Untuk kemenangan yang dapat sampaikan bedang kurang lebih lagi wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Akhir kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.